Clarissa Yasuda adalah seorang dokter saraf yang meneliti sekaligus mengidap COVID berkepanjangan. Yasuda menghadapi dampak COVID pada otaknya setelah mengidap virus corona pada Agustus 2020 lalu. Ia mengaku bahwa keahliannya di bidang saraf membuat dirinya menyadari perbedaan yang sangat halus dalam kemampuan dan fungsi otaknya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa kembali lagi ke keadaan sebelum COVID dari segi kognitif, konsentrasi, kecekatan, dan cara berpikir fleksibel. Setelah 1,5 tahun, ia mengaku hanya dapat mengembalikan 30 atau 40%, namun tidak bisa benar-benar pulih 100%. Menurut WHO, disfungsi kognitif memang merupakan salah satu dampak mengidap COVID berkepanjangan. Para peneliti berspekulasi bahwa demam tinggi dan masalah pernapasan adalah dua hal yang kemungkinan berkontribusi pada penurunan kognitif. Tapi tenang, Health Today akan memberikan daftar makanan yang dapat membuat performa otak kalian melejit loh Sobat Vivisi. Apa saja makanan itu? Simak pembahasannya bersama Dr. Nuya, spesialis saraf. Jadi memang selain aktivitas yang menstimuli otak itu, ada makanan-makanan yang dikatakan bisa meningkatkan ataupun paling nggak mempertahankan performa otak. Antara lain adalah sayuran-sayuran hijau. Itu karena dia kaya akan vitamin K, lutein, asam folat, bisa ditemukan di bayam-bayaman, ataupun kale, ataupun brokoli. Dia salah satunya adalah menghambat penurunan kemampuan dari daya ingat. Atau dengan kata lain kepikunan. Selain itu adalah lemak ikan tentu saja, seperti misalnya dari salmon, di mana kandungan omega 3-nya mencegah proses penuaan ataupun pengerucutan pengecilan dari otak. Untuk yang kayak jenis omega 3 ini 2 kali dalam seminggu. Kalau misalnya memang tidak suka ikan karena dia sangat amis, bisa digantikan dengan suplemen yang sekarang banyak macamnya dan tidak semua berbau anyir. Atau bisa digantikan dengan flaxseed ataupun alpukat dan walnut. Tapi tentu saja dalam komposisi dan porsi yang berbeda dengan si lemak ikan ini. Salah satunya misalnya keseimbangan otak kanan dan otak kiri, di mana kita bisa menulis dengan 2 tangan misalnya, ataupun suatu kegiatan aktivitas keterampilan yang sinkron kanan dan kirinya, ataupun bagian yang lebih ke kognitif ataupun yang kayak pelajaran, itu juga yang kayak seimbang. Olahraga juga berpengaruh terhadap fungsi otak, dimana kalau misalnya kurang olahraga, stimulusnya kurang, biasanya orang-orang itu juga akan cepat mengalami penurunan kognitif atau kemampuan berpikir. Semacam olah keterampilan sehingga lebih mensinkronisasikan antara otak kanan dan otak kiri. Memang kita mau nggak mau kebanyakan di Indonesia lebih kanan kita yang amat dominan, jadi memang kirinya kita agak kurang terpakai. Nah, Sobat Vivisi, otak merupakan salah satu organ yang fungsinya vital bagi manusia. Di dalam otak ada sekitar 100 miliar sel saraf yang menjadi pusat kendali tubuh. Untuk menjaga fungsi otak atau fungsi kognitif, Sobat Vivisi perlu mengonsumsi jenis makanan tertentu. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.